Shalom saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Gia Tony di The Word of Wisdom. Nah saudara, pada kali ini kita akan belajar tentang perempuan Kanaan yang percaya, yang dimana terdapat di dalam Matius 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kami bisa kembali merenungkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman ini agar bisa menguatkan hidup kami, dan berkatilah kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan bahkan saudara-saudara sekalian di rumah yang akan mendengarkannya. Berkatilah firman ini agar kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, dan kami bisa mendekat lagi kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami telah siap merenungkan firman-Mu. Haleluya. Nah saudara-saudara sekalian, tentunya setiap orang pasti ingin setiap usaha yang dia lakukan pasti berhasil. Setiap pemain bola, setiap pemain basket, dan bahkan setiap perlombaan lainnya, mereka pasti berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa usaha tidak akan menyia-nyiakan hasil. Namun pada kali ini kita akan belajar bahwa ternyata usaha itu belum tentu mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, tema renungan kita pada hari ini yaitu bukan usaha yang membuat kita berhasil, tapi pantang menyerah. Sekali lagi, bukan usaha yang membuat kita berhasil, tapi pantang menyerah yang membuat kita berhasil. Ya, saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan, bahwa firman Tuhan pada kali ini terdapat pada Matius 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-dombanya yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Nah saudara-saudara, mengapa saya dapat mengatakan bahwa bukan usaha yang menentukan hasil dari kita, tapi pantang menyerah? Dan di sini kita bisa melihat usaha dari seorang ibu ini untuk menjumpai Yesus agar dia bisa mendapatkan mujizat dari Yesus dan anaknya bisa tersembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Namun ketika dia usaha, apakah yang didapat? Mari kita lihat pada ayatnya yang ke-22. Di sana berkata, "Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, 'Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sedang menderita.'" Nah pada ayat ini dikatakan bahwa saudara-saudara, datanglah dia, seorang perempuan ini, yang dimana dia berusaha untuk menemui Tuhan Yesus. Di sekitar kerumunan orang yang banyak, dia berusaha untuk dapat mengambil perhatian Yesus. Namun apa yang dia dapatkan? Yesus tidak mendengar dan tidak menjawabnya. Bahkan pada seruan yang kedua, dia berkata seperti ini, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi apa jawab Yesus? "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah saudara-saudara, bagaimanakah perasaan perempuan ini ketika mendengar hal tersebut? Ketika dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendapatkan Tuhan Yesus atau menarik perhatian Tuhan Yesus, namun apakah yang dia dapat? Dia mendapatkan bahwa tidak pantas berkat itu bagi orang yang bukan orang Israel. Dia telah berusaha dengan usaha yang begitu kuat, namun apa yang didapatkan? Tidak mendapatkan apa-apa. Ya benar, mungkin usaha itu adalah salah satu cara kita untuk mengambil sesuatu.
namun kita tidak bisa berharap. Tidak semua usaha yang kita lakukan pasti berhasil. Jika semua usaha yang kita lakukan pasti berhasil, tentunya setiap pemain bola, setiap regu pemain bola, mereka berusaha untuk menjadi yang juara satu. Namun hanya satu timlah yang menjadi juara satu. Sudah pasti karena mereka tidak menyerah. Sepertilah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ketika kita berusaha, seringkali usaha yang kita lakukan itu tidak membuahkan hasil yang baik. Namun bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Mari kita lihat bagaimana perempuan ini tetap berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari anaknya. Pada ayat yang ke-27, perempuan ini berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat yang ke-28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah saudara-saudara, ketika kita menghadapi sebuah kenyataan, ketika kita menghadapi sebuah usaha kita merasakan gagal, apakah kita menyerah? Tentunya jangan kita menyerah. Mari kita contohilah wanita Kana ini yang berusaha, walaupun dia tahu ketika dia berusaha, dia mendapatkan kata-kata yang tidak pantas. Namun apakah yang dia lakukan? Dia tetap berjuang dan tetap merendahkan hatinya kepada Tuhan dan berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan rempah-rempah dari meja Tuhan." Dia mengakui dirinya, dia merendahkan dirinya bahwa memang dia bukan umat Israel. Sehingga ketika berkat yang Tuhan berikan kepada Israel, setidaknya ada berkat sedikit saja untuk dia. Mungkin kita telah berusaha begitu banyak untuk melakukan segala sesuatu agar sesuatu itu berhasil. Namun ketika tidak menyerah, ketika kita tidak menyerah, kita terus berusaha. Dan ketika kita gagal, kita bangkit lagi. Kita berseru kepada Tuhan, "Tuhan tolong." Tentunya Tuhan tidak akan tinggal diam saja. Kita tidak boleh mengalahkan kekuatan kita sendiri, saudara-saudara. Kita berpikir kita kuat, kita bisa melakukannya sendirian, tapi no. Ketika Tuhan berkata tidak. Tapi pada saat ini kita mau belajar dari perempuan Kanaan ini bahwa dia pantang menyerah dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, "Benar Tuhan." Tapi anjing-anjing itu pun memakan makanan remah-remah dari meja Tuhan. Di sini dia sangat merendahkan dirinya kepada Tuhan supaya mendapatkan kesembuhan anaknya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan ini bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita berusaha mendapatkan sesuatu, kita akan mendapatkan sebuah kegagalan. Namun bagaimanakah kita bangkit dari kegagalan tersebut dan kita mau menyerahkannya kepada Tuhan? Nah, apa yang terjadi? Dan seketika itu juga anaknya sembuh, saudara-saudara. Nah, ketika kita telah berjuang, ketika kita gagal dan kita berserah kepada Tuhan, seketika itu juga usaha saudara-saudara akan berhasil. Amin. Puji nama Tuhan. Untuk itu pada saat ini marilah kita belajar seperti wanita Kana ini yang selalu percaya kepada Tuhan. Ketika dia berusaha, walaupun dia sempat gagal mendapatkan perhatian Tuhan, namun dia berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tetap akan menolongnya walaupun dia bukan umat Israel. Untuk itu marilah saudara-saudara, ketika kita berusaha, kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi malah kita berserah kepada Tuhan agar setiap usaha kita yang kita lakukan bisa berhasil dan bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah dari seorang perempuan Kana yang percaya kepadamu Tuhan. Ketika dia berusaha dan mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi Tuhan, dia tidak menyerah. Ajarilah kami seperti perempuan ini Tuhan, memiliki hati yang pantang menyerah, dan kami mau berserah kepadamu ketika kami gagal, agar seketika itu juga Engkau menolong kami dan usaha kami bisa berhasil Tuhan. Berkatilah kehidupan kami, sertailah kami Tuhan. Ajarilah kami untuk kami selalu bisa bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, dan ajarilah kami agar kami selalu bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.